Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntutan norma susila dan norma kesopanan, namun juga memenuhi norma agama, atau dengan kata lain dalam rangka menaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua lebih dari sekedar ihsan baik kepada keduanya, namun birrul walidain memiliki nilai-nilai tambah yang semakin meningkatkan makna kebaikan tersebut sehingga menjadi sebuah bakti. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua, menunjukkan kasih sayang dan kelemah lembutan terhadap keduanya, memperhatikan keadaan mereka berdua dan tidak melakukan perbuatan buruk terhadap keduanya, serta memuliakan teman-teman keduanya sesudah keduanya wafat. Dalil Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua itu salah satunya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi wa husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 83 dari Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, ingatkan wahai Bani Israel ketika kami mengambil janji yang dikukuhkan dari kalian agar kalian beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang-orang dari kaum kerabat, dan sedekah kepada anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dunia sebelum mereka berusia balik, dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Dan hendaklah berkata kepada sekalian manusia dengan tutur kata yang terbaik, disertai dengan melaksanakan sholat, membayar zakat, tapi kemudian kalian berpaling dan melanggar perjanjian itu kecuali sebagian kecil dari kalian yang terus di atas janji itu, sedang kalian berkelanjutan dalam keberpalingan itu. Selanjutnya, hadis tentang berbakti pada orang tua dari Muawiyah bin Haidah Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya hasan. Syekh Fadullah Al-Jilani, ulama India, mengomentari hadis ini, ibu lebih diutamakan daripada ayah secara ijma dalam perbuatan baik. Karena dalam hadis ini, bagi ibu ada 3 kali bagian dari yang didapatkan ayah. Hal ini dikarenakan kesulitan yang dirasakan ibu ketika hamil, bahkan terkadang ia bisa meninggal ketika itu, dan penderitaannya tidak berkurang ketika ia melahirkan. Kemudian cobaan yang ia alami mulai dari masa menyusui hingga anak besar dan bisa mengurus dirinya sendiri, ini hanya dirasakan oleh ibu. Al-Haris Al-Muhasibi juga menukil ijma bahwa kedudukan ibu lebih utama dari ayah, walaupun ada sebagian ulama yang menukil adanya khilaf dalam hal ini, yaitu sebagian ulama mengatakan kedudukan ayah dan ibu itu sama, dan ini disandarkan kepada pendapat Imam Malik. Namun insya Allah yang tepat adalah klaim ijma karena tegasnya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya, cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama itu ketika masih hidup, salah satunya itu bertutur kata lemah lembut kepada orang tua, membantu menyelesaikan pekerjaan dan meringankan beban kedua orang tua, taat dan patuh terhadap perintah orang tua, bersikap sopan kepada orang tua, selalu sabar dan tahan amarah
berhak kepada kedua orang tua. Nah, ketika sudah meninggal, selalu mendoakan dan memohon ampunan untuk orang tua. Kedua, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua, sedekah atas nama orang tua, melunasi hutang kedua orang tua, dan menjaga nama baik kedua orang tua. Kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua karena merekalah yang telah melahirkan, merawat, dan menghidupi kita, serta mendidik kita menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia dari kecil hingga besar, tanpa mengharapkan balas budi. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada orang tua dengan cara menaati nasihatnya dan tidak membuat mereka merasa kecewa ataupun marah karena ulah kita.